Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 bab 1, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an. Sengaja kami susun dan kami bagikan agar menjadi bahan belajar untuk anak-anak sekalian siswa kelas 8. Langsung saja, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Tujuannya adalah untuk sebagai pedoman hidup bagi manusia agar mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Itu tujuan diturunkannya kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yang pertama kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Bani Israel. Dalilnya ada dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 49. Ya, itu pokok ajaran ada dalam Taurat. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4, perintah mensucikan hari Sabtu. 5, perintah menghormati kedua orang tua. Larangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina. Larangan mencuri. Larangan menjadi saksi palsu. Dan larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Zabur diturunkan dalam bahasa Kipti. Kitab Zabur diturunkan Allah untuk Nabi Daud berdakwah kepada bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Dalil tentang diturunkannya kitab Zabur kepada Nabi Daud adalah Al-Isra ayat ke-55. Kitab Injil yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diturunkan di daerah Yerusalem. Kitab Injil diturunkan dalam bahasa Suryani. Kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa untuk berdakwah kepada kaum Nasrani. Dalil tentang diturunkan kitab Injil ada dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-30. Pokok-pokok ajaran dalam kitab Injil, yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Yang keempat, yang diturunkan Allah ini kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, ya, dan kitab terakhir diberikan kepada Nabi terakhir. Dalilnya adalah surat Ali Imran, surat ketiga ayat 3. Wahyu pertama yang Allah turunkan di Gua Hira yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran, yang pertama akidah, yaitu keyakinan, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan malaikat. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, itu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3, ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti zakat, sholat, dan lain sebagainya. 4, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan sama manusia. Yang kelima, tarikh atau kisah yang terdahulu. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau digenapkan 23 tahun. Al-Quran berjumlah 114 surat, 30 juz dan 6.666 ayat. Surat yang diturunkan sebelum hijrah disebut surat Makkiyah, dan surat yang diturunkan setelah hijrah disebut surat Madaniyah. Selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf, ya, yang isinya hampir sama. Nabi yang menerima suhuf adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Ya. Nanti akan kita jelaskan juga apa perbedaannya antara suhuf dan kitab. Secara keseluruhan sama, ya, ini perintah Allah, ya, untuk mengesahkan Allah. Nah, ini perbedaannya. 1, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. 2, bentuk dari kitab sudah dibukukan sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. 3, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nah, ini perbedaan antara kitab dan suhuf. Nah, ini mudah-mudahan jadi tambahan ilmu anak-anak sekalian bagi kita semua
tentang mengimani kitab-kitab Allah. Hikmah beriman kepada kitab Allah yang utama memberi petunjuk kepada manusia mana yang benar mana yang salah. Yang kedua sebagai pedoman agar manusia tidak selisih dalam menentukan pilihan. Yang ketiga memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang dahulu. Yang keempat manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian kasih sayang Allah kepada makhluknya. Yang kelima manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keenam mensyukuri segala anugerah Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak sekalian, ini bisa kalian baca-baca ya, semoga bermanfaat. Silahkan boleh di-share juga atau boleh kalian download untuk bahan belajar kalian di mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8. Jangan lupa juga silahkan bantu dukung channel dengan like, subscribe